saya Gaby Wow. Minggu 18 Juni 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sandy Sujat. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Sukacita, katakan shalom. Mana tangan yang diberkati Tuhan, yang merasakan sukacita tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan, kita kasih tepuk tangan. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita, amin. Percaya ada hadirat Tuhan, ada kasih Allah yang tak terbatas di tempat ini, katakan yes. Sorakan haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Bersama-sama katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
pujian dan penyembahan kita naikkan. Di situ roh Allah hadir, amin. Ada mujizat, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan, ada kesembuhan. Sorakan haleluya. Kita bertepuk tangan bersama. Katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang
pernah habis-habisnya Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami boleh ngalamin kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar selalu Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan, terima kasih ya Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing of my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. Oh, it's running after me. Come on, one more time. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Say, with my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. Oh, it's running after me. Mari sama-sama kita bersembah Dia. Oh, Jesus. Oh, your goodness. We worship you, God. We worship you, Jesus. We thank you. We thank you. Engkau yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Oh Jesus, we worship you Jesus. We worship you God. Oh Shananate, we give you all the glory. We worship you. We worship you Jesus. We worship you God. We Kau layak menerima pujian dan penyembahan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan pengagunganmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Yang manis, yang indah, yang sedap didengar. Kau pikirkan semuanya itu. Biar kami memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu di tempat ini. Mari kita angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kita sembah. Engkau layak disenangkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarkan atmosfer surgawi-Mu mengalir melimpah. Kami lepaskan pujian dan penyembahan. Kami lepaskan persembahan yang harum di tempat ini Tuhan.
Kau yang layak, Engkau layak sekali lagi angkat tanganmu, Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau layak disembah di dalam dan kebenaran. Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau yang Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selalu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu sembah. Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Ada roh, ada kebenaran di tempat ini. Kau yang layak, biar kuasa-Mu terjadi dan tercurah. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, GBI wow saja katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, biar menjadi dupa yang harum. Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Akan sembah-Mu, Engkau yang layak. Amen. Engkau yang layak,
membesarkan namamu, memuliakan namamu. Kami ada di sini Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Kami percaya Tuhan ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang mengandung janjimu Tuhan. Terimalah Bapak Ibu hari ini janji Tuhan atas setiap kita. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu engkau banyak mengalami, engkau di PHP-in. Oh banyak mengalami kekecewaan karena orang yang seringkali berjanji kepadamu mengingkari janjinya. Hari ini firman Tuhan berkata pegang teguh janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan sanggup menggenapi janjinya dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini. Ibadah ini mendatangkan kuasa untuk melepaskan hidup kami. Dari semua ketakutan kami, kekhawatiran kami, kekecewaan kami, kesakitan kami. Kau sudah menanggung semua. Oleh bilur-bilurmu yang kudus, sakit penyakit sudah disembuhkan. Kelemahan tubuh sudah disirnakan semuanya Tuhan. Yang namanya kelemahan, sakit penyakit tidak ada lagi dalam tubuh kami. Semua ilegal dalam tubuh kami. Karena tubuh kami adalah tubuh Kristus. Darah yang mengalir dalam darah kami adalah darah Yesus. Yang menyembuhkan dan menyucikan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang semangat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Mari kita beri tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang luar biasa ya. Kita boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah kebaktian kita hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua, saya lihat dari depan wajahnya penuh senyum semua nih. Wah luar biasa ya. Bilang kanan kirinya wajah kamu itu wajah berkat loh. Wah gak ada yang mukanya kayak pepaya inilah. Semua jemaat Tuhan ya yang di tempat ini GBI, wow, semua penuh dengan ceria, sukacita sorga di dalam Tuhan, amin. Ya luar biasa semangat, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani hari ini. Dan senang sekali bisa ketemu dengan keluarga Allah di tempat ini. Ya kita sudah keluarga di dalam Tuhan ya. Saya bersyukur dan yang belum kenal, saya Sandy Sujak, saya istri dari Bapak Doni Tompunu. Kami menikah 24 tahun, dikaruniai 3 putri, Vania 23, Vanessa 17, Valerie 14. Puji Tuhan semuanya V, gereja kami yang kami layani juga namanya Victory Church Indonesia, ada di daerah Cirende, Lebak Bulus ya, Jakarta Selatan. Kalau Ibu Ola mungkin melayani Pastor Riza Solihin di IRC Sawangan mungkin, kalau nggak lewat tol lewat gereja saya juga kali ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, tema sebulan ini bicara tentang iman, betul ya? Wah pasti imannya tambah mantep nih. Ya tapi ngomong-ngomong nggak perlu iman yang besar ya, katanya iman sebesar biji sesawi sudah bisa memindahkan gunung. Sudah ada yang gunungnya pindah? Ya amin tante ya, gunungnya udah pindah ya. Gunung apa tuh? Pilar kerohanian kita yang hancur ya, pilar pernikahan kita yang hancur, pilar keuangan kita yang hancur, mungkin pilar kesehatan kita yang hancur, sudah pindah semua. Karena ada gunung kudus Tuhan di tempat ini, amin. Nah saya kasih tema untuk hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya kita belajar lebih dalam lagi tentang iman. Yuk kita baca sama-sama, next. Dasar iman Kristen bukan pada apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan. Ya ulangi lagi semuanya yuk, baca sama-sama ya 2, 3. Dasar iman Kristen bukanlah pada apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi pada apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Ulangi sekali lagi, 2 kali lagi ya, mesti dengan suara lebih keras. 2, 3. Dasar iman Kristen bukan pada apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi pada apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Nah saya mau tanya, mengapa dasar iman Kristen bukan pada apa yang kita perbuat, tapi apa yang Tuhan perbuat, mengapa? Ya, next jawabannya ini saudara. Karena iman, jika iman keyakinan Anda dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan kepada perbuatan Anda, maka imanmu itu pasti ya saudara akan apa? Rapuh dan penuh cacat celah. Ya. Karena yang namanya perbuatan kita sampai hari ini itu penuh dengan cacat. Siapa di sini yang nggak pernah gagal? Nggak ada yang angkat tangan kan? Siapa di sini yang nggak pernah buat dosa setelah lahir baru? Suci kudus selamanya secara perbuatan loh ya, siapa di sini? Kan nggak ada kan? Setiap kita pernah gagal, setiap kita pernah mengalami kejatuhan, ya kesalahan. Ya, makanya
Iman di sini saudara yang dinamakan waktu kita lahir baru, kita tuh kan manusia, dikatakan manusia roh. Katakan sama-sama, saya manusia roh yang memiliki jiwa, diam di dalam tubuh. Nah waktu kita lahir baru percaya Tuhan Yesus, ya percaya di hati, mengaku di mulut, ya ada diteguhkan dengan baptisan air. Yang sempurna itu roh kita, katakan yang sempurna roh saya. Jadi pada saat Anda percaya Yesus, rohmu tuh sempurna. Makanya ketika kau percaya Yesus, kau mati, kau masuk surga, ada jaminan. Enggak insya Allah. Tapi pasti, betul ya? Katakan keselamatan di dalam Tuhan itu pasti. Apa dasarnya pasti ketika saudara percaya Yesus, saudara mati dipanggil Tuhan lalu saudara masuk surga itu apa dasarnya? Karena rohmu yang sempurna. Tuhan melihat rohmu, tapi kita bukan hanya punya roh. Ya kalau punya roh kita jadi arwah gentayangan, bener gak? Makanya Tuhan kasih kita jiwa, kita diam di dalam tubuh. Supaya tubuh itu yang membuat kita jadi legal di bumi. Nah kalau kagak ada tubuh kita ilegal dong. Ya, betul saudara paham sampai sini? Nah secara jiwa itu kan ada keinginan, ada pikiran, perasaan, ya keinginan, kemauan, kehendak. Itu yang belum sempurna. Katakan jiwa saya yang belum sempurna. Nah karena jiwanya belum sempurna maka perbuatan kita banyak cacatnya. Betul ya? Kenapa perbuatan kita banyak cacatnya? Kok pagi udah merepet saya sama suami, padahal udah tahu firman, padahal sudah pembicara. Kok suami buat salah dikit masih salah merepet nih? Ya, kok respon saya nggak benar pagi ini? Ya itu karena akibat jiwa yang belum sempurna. Jiwa kita berproses seumur hidup perlu pemulihan. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika saudara percaya Yesus lahir baru, terus saudara ya berpikir iman saudara itu berdasarkan perbuatan saudara, pasti saudara nggak akan pernah bisa bebas dari dosa. Makanya banyak orang Kristen tetap dikuasai dosa. Saya dulu berjuang untuk lepas dari dosa. Saya sebelum bebas ya dari dosa saudara, contoh aja rokok aja 4 bungkus saudara saya dulu ya. Ngerokok 4 bungkus, gebas gak pernah diem. Kayak kalau duduk kayak saudara nih bisa tahan nih kayak begini dari tadi udah sejam nih kita duduk, hebat loh. Saya baru 15 menit udah keluar mesti gebas. Ya dulu kan gereja belum di mall saudara zaman saya, jadi tinggal ke depan sedikit, masuk aja mobil, buka kacang, rokok. Ya, ntar masuk lagi, pusing lagi, ngerokok lagi. Dengar firman tuh gak pernah konsen, itu baru 1 dosa. Ya, belum ganja, belum clubbing, belum free sex, dari pornografi ke pornografi, dari hubungan ke satu ke hubungan yang lain, itu udah gak tahu deh puluhan hubungan yang bener-bener najis, kotor saudara, dan aib saat itu saya lakukan. Ya. Nah saya tuh juga pengen sebagai orang yang sadar, orang yang masih waras, pengen gak sih orang yang berdosa bebas dari dosa? Pasti pengen, karena saya mau katakan ikut setan jauh lebih berat daripada ikut Tuhan. Ikut setan tuh gak enak, diperbudak, saya gak ada damai, saya gak ada sukacita. Saya bisa senyum-senyum, joget-joget di clubbing, enjoy dengan segala glamornya, dengan segala komunitasnya yang wah-wah, tapi hati kosong, betul tidak? Ya, kenapa? Karena ikut setan tuh diperbudak, setan itu selalu mengambil. Makanya iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mana enak kalau kita terus dicuri. Setan mengambil, Tuhan memberi. Enakan ikut setan atau ikut Tuhan? Ya ikut Tuhan. Saya juga sebagai orang yang waras capek ikut setan. Saya sadar saya pengikut setan. Ya karena saya cuma jadi orang Kristen KTP. Yang karena keturunan papa mama saya Kristen, saya ke gereja. Ke gereja pun dipaksa. Ya 4 tahun papa saya udah pergi perselingkuhan. Jadi mama saya tuh yang dari muslim justru sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi dia selalu mendidik saya dan adik-adik saya tuh ketat dalam ibadah. Gak boleh terlambat. Mama saya tuh pelayanan gereja jam 8, jam 7 udah di gereja. Karena dia guru sekolah minggu. Jadi kami anak-anak setengah 6 tuh udah dibangunin. Gak bangun disiram air. Itu bener-bener keras ibu saya. Wah saya makin benci dengan kekristenan saudara. Saya gak pernah ngalamin Tuhan sampai saya tuh umur 21 tahun. Baru saya bertobat ngalamin kasih Tuhan. Itu di tengah saya sudah 3 kali berusaha untuk bunuh diri. Nah kalau saya melihat pernyataan ini memang benar. Waktu saya berfokus kepada perbuatan saya ini kan begitu banyak cacatnya saudara. Baru saya ikut retret nih, saya dilawat Tuhan. Wah saya menggelegar-gelegar nangis ya, air mata, air ingus, air mulut, iler keluar. Siapa dilawat Tuhan suka kayak gitu ya, waduh pokoknya benar-benar bergelora, api menyala. Ya udah semangat, ya rokok pokoknya semua kita buang di retret itu. Wah pokoknya excited, radikal. Nggak nyampe nih baru ketemu teman, orang model kayak lu mah paling bertahan berapa hari udah aja denger omongan begitu. Model lu mah mana bisa Sen, bener balik lagi ngerokok. Makanya ikut retret itu saudara, saya tuh ngalamin dari 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus itu terjadi abis setelah retret. Bukan tambah bebas, tambah terikat. Karena saya fokus imannya kepada perbuatan saya. Saya berusaha memperbaiki perbuatan saya dulu, jadi saya berjuang setengah mati. Makanya pengen mati, gara-gara frustasi gak berubah-berubah.
Saya berjuang, setan gak boleh ngerokok, gak boleh lagi nih pornografi, gak boleh nih pikiran macam-macam cabul kotor, gak boleh lagi berzina, saya tahan-tahanin, gak kuat saudara. Yang namanya daging mana kuat. Ya, ternyata saya salah, miskonsep. Ternyata iman itu fokusnya bukan dengan perbuatan saya dulu. Saya bertobat tahun 95, saya fokus ke perbuatan Yesus. Saya lihat karya Yesus di kayu salib. Next, makanya kita lihat ya. Ketika iman kita, keyakinan kita dibangun berdasarkan perbuatan Tuhan, pasti kita kokoh. Amin. Pasti kita penuh kepastian, saya yakin saya bisa merdeka dari dosa. Bukan karena perbuatan saya yang sudah baik, tapi karena roh Allah yang dalam diri saya. Yesus sudah mati di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri yang telah memikul semua dosamu dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kamu yang hidup, kamu tidak hidup lagi dalam dosa. Tapi kamu hidup untuk kebenaran. Dan baru oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Saya melihat saya ciptaan baru. Ya Tuhan menerima saya bukan berdasarkan perbuatan saya dulu. Dulu saya berpikir kalau perbuatan saya sudah baik, ya saya hidup dalam kebenaran baru saya mati masuk surga. Ternyata beda saudara, di dalam iman Kristen Tuhan dulu menebus saya dari semua perbuatan saya yang cacat. Saya diterima, dikasihi, diampuni berdasarkan perbuatan Yesus bagi saya di kayu salib. Sehingga saya boleh mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Ketika saya sudah dibenarkan oleh perbuatan Yesus, maka saya bisa hidup benar. Saya tidak berjuang lagi untuk hidup benar. Saya mau tanya, ada tidak ikan yang stres hidup dalam air? Bro, gila nih pusing kita berenang mulu dalam air. Ada nggak ikan stres hidup dalam air? Ya nggak ada, karena ikan itu benihnya hidup di dalam air. Makanya kalau kita sudah lahir baru dalam Kristus, kita nggak ada yang stres hidup kudus. Kalau ada anak Tuhan bilang ini, gila ya susah jadi orang Kristen ya, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Gila ya pacaran pegangan tangan nggak boleh, ciuman nggak boleh, kita harus jaga kekudusan. Gila banget nih zaman gini, hari gini men. Banyak kan orang kan ngomong sama saya begitu. Ya, nggak mungkin lah kak. Kalau anak muda manggil saya kan masih kakak ya. Nggak mungkin kak pacaran tanpa ciuman. Sama gue juga dulu berpikir nggak mungkin. Gue bukan hanya ciuman, gue kissing, petting, banting, bunting gue. Kalau lu bilang nggak mungkin, gue lebih lagi, gue pelaksana dulu. Gue bilang gitu kan sama dia kan. Tapi setelah di dalam Tuhan bisa tuh. Saya menikah sama suami, saudara dulu nggak ada pegang-pegangan tangan. Saya hanya ingin tahu, bener nggak saya itu sudah bener-bener di dalam Tuhan. Bener nggak yang namanya nafsu kedagingan saya itu sudah runtuh di bawah kayu salib Tuhan. Bener nggak sih bahwa si Sandy Sujak ini sudah bener-bener ciptaan yang baru. Sehingga gaya hidupnya bukan gaya hidup duniawi lagi, tapi gaya hidup sorgawi. Karena si Sandy Sujak ini hidup di bumi dengan pikiran sorgawi. Amin. Ternyata bisa, saya masuk pernikahan tuh waktu wedding kiss, bener-bener kissing pertama. Ya, puji Tuhan oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Apa saya hebat? Bukan. Karena saya pegang prinsip value yang benar. Saya itu imannya tidak didasari perbuatan saya, tapi perbuatan Yesus bagi saya di kayu salib. Makanya kalau kau masih berjuang untuk hidupmu, ya aduh saya jatuh bangun lagi nih kak dalam dosa, aduh pastor gimana ya, saya berzina lagi, berselingkuh lagi. Mungkin kok konsep imannya masih salah. Kok mau jadi orang benar berusaha dengan kekuatanmu, kok akan capek, kok akan frustasi. Ya, kita harus kembali kepada perbuatan Yesus bagi kita di kayu salib. Dan kalau ketika kita bertobat karena fokusnya perbuatan Yesus, kita tidak akan mungkin kembali kepada dosa. Karena kita tahu dosa itu membuat hidup kita menderita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak Tuhan, oke, saya diubahkan, saya dipulihkan, saya diterima, diselamatkan bukan karena perbuatan saya tapi perbuatan Yesus. Oke, jadi saya enak bisa buat dosa. Ya nggak ada seekor ikan pun bisa hidup di darat dengan senyum. Seekor ikan hidup di darat pasti mati, betul tidak? Sama, seekor ayam hidup di air kalau dia bisa salto, itu ikan berbulu ayam, benar nggak? Ayam berbulu ikan, atau sebaliknya, makanya ada serigala berbulu domba. Makanya nggak semua orang Kristen yang datang ke gereja, yang kebaktian, yang pelayanan lahir baru, itu nggak menjadi jaminan saudara. Kelahiran baru kita itu nggak bisa direkayasa, amin? Nggak bisa direkayasa. Kalau kau lahir baru, kau bisa hidup seperti Allah, kudus, suci. Sekalipun kita dalam hal perfect perbuatan kita nobody perfect. Iya, secara perform kita masih bisa salah ngomong, kita masih bisa pikir culas, ya mau jahat sama orang, tapi direm sama Roh Kudus. Amin. Dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, next kita lihat. Yuk baca sama-sama. Iman keyakinan Anda dibangun berdasarkan apa? Perbuatan Tuhan pasti kokoh ya. Nah sekarang apa dasar iman Anda? Saudara mesti pastikan ya perbuatan Anda atau perbuatan Tuhan. Kalau dasar iman Anda perbuatan Anda,
ya, engkau lelah dalam kekristenan, engkau capek dengan gereja-gereja, kau capek pasti mundur dalam pelayanan. Ya, karena kau akan melihat apa kau semakin penuh kekurangan, suamimu penuh kekurangan, istrimu penuh kekurangan, anakmu penuh kekurangan, orang tuamu penuh kekurangan, pendetamu penuh kekurangan, jemaat di tempat ini penuh kekurangan, akhirnya bubar. Kenapa banyak gereja bubar? Ya, karena dasar imannya kepada perbuatan kita. Akhirnya kita saling apa? Saling menuntut. Benar nggak? Makanya kenapa istri nuntut suami, suami nuntut istri, orang tua nuntut anak, anak nuntut orang tua. Karena fokusnya kepada perbuatan lo dulu dong benerin. Bener nggak? Perbuatan lo aja masih kayak gitu, ngapain lo pelayanan-pelayanan? Terjadilah konflik kan dalam gereja. Itu yang pelayanan Allah. Sama, saya juga dulu gitu ngeliat orang pelayanan tuh paling apatis, saudara. Gue tahu semua hidup lo di rumah. Lah kan pulang selesai sekolah Alkitab, dulu papa saya kan masih jadi pebisnis berhasil. Jadi menampung rumah kita untuk sekolah orang-orang yang lulus sekolah Alkitab. Mereka jago berkhotbah, mereka jago worship leader, mereka diurapi. Tapi hari-harinya ya, karena saya waktu itu kan memang masih berdosa ya, masih belum bertobat, saudara. Ya, waduh, hari-hari dia terbuka. Saya lihat sini cupang, sini cupang, sini cupang. Lu makin bercupang, lama-lama ikut Tuhan. Gue bilang, khotbah jago, pelayanan jago kok, cupang-cupangan. Yang lebih saya kaget lagi, dia berzina dalam gereja. Gue bilang, lebih terhormat gue berzina masih bisa bayar di hotel, lu berzina di gereja, gue bilang gitu. Gue emang orang berdosa, gue memang orang najis, lu sok suci. Gue bilang, wah saya kepahitan sama pelayan Tuhan, saudara. Makan dulu saya gak bisa bertobat dengan yang namanya dengar khotbah. Kalau orang khotbah dalam hati gini, lu sama main di rumah gue, lu cuma bisa ngecap, lu bisa ngomong, hidup lu kacau pasti. Karena saya standarnya ngeliat yang di rumah saya. Orang-orang yang di rumah saya itu yang lulusan sekolah Alkitab, apalagi kalau dari denominasi GPDI Pak, itu kalau kupas ayat 1 bisa jadi 10, hebat Pak. Mantap itu. Ngupas ayat, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, keren. Tapi hidup hari-hari buat saya nol, mendingan gue deh, gue orang berdosa, emang gue masih najis, masih kotor, masih hina, emang gue begini, lo mau apa? Saya tantangin dia. Ya, kenapa? Karena saya udah terlanjur melihat pola ya kehidupan kekristenan yang memang tidak ada pertobatan. Akhirnya saya jadi apatis gitu. Nah kenapa? Karena saya tidak mengerti konsep ini. Saya fokusnya kepada perbuatan, akhirnya saya marah sama orang, saya kecewa, saya kepahitan sama gereja, saya kepahitan sama lembaga. Saya jadi orang ya yang suka mengkompor-kompor, ya memicu ya perpecahan, ya menghakimi orang. Itu kenapa? Karena fokusnya kepada perbuatan. Akhirnya kita saling menuntut, tidak ada kasih, betul ya? Kalau kasih itu kan kita saling memberi kan, saling merangkul kan, saling menerima kan. Tapi kalau nggak ada kasih, perbuatan saya udah bener, apalagi saya merasa bener. Kok lu begitu? Nggak bisa standar pelayanan, bro. Lu nggak bisa begini, nggak layak lu pelayanan. Wah kalau main begitu-begitu doang, saudara kita habis semua. Siapa yang bisa merasa paling layak pelayanan kalau begitu? Betul tidak? Ya, tapi saya percaya memang ada standar dalam pelayanan, memang ada standar dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi dasar itu bukan kepada perbuatan kita dulu. Ya, makanya waktu perempuan itu berzina, Tuhan Yesus nggak suruh semuanya rajam. Siapa yang nggak berdosa harus rajam dia dulu. Ya, Tuhan Yesus kan balik bertanya, siapa di sini nggak berdosa rajam dulu, nggak ada yang berani. Ya, karena mereka akhirnya kembali dong, introspeksi dong. Lah gue yang berzina sama dia pada takut tuh. Ya kenapa? Karena yang sebagian besar berzina sama dia, sama perempuan itu ada di situ juga. Ya kan, gue menuntut dia dirajam, gue yang make dia, ibaratnya kan begitu kasarnya. Kok gue? Jadi dia juga malu sama diri sendiri, mundur semua. Lalu Yesus ngomong sama perempuan itu, semua gak ada yang menghukummu, aku pun demikian tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan pernah buat dosa lagi. Itu orang kalau lahir baru gak akan kembali kepada dosa. Ya, selama ini saudara makan tai, saudara akhirnya sadar yang saudara makan tai. Ini contohnya. Ya lalu saudara kan, gila gue selama ini makan tai. Saudara kan terus berubah dong, gue gak mau lagi makan tai kan kotoran, jijik, geli, bener gak? Bau. Ya, terus saudara udah tahu itu makanan yang saudara makan dulu tai, mau gak saudara makan tai lagi? Jangankan tainya, baskom yang saudara makan ibarat dikasih tahu itu dulu bekas berak anjing di situ. Saudara biasa makan di piring itu, saudara mau makan lagi gak di piring itu? Jangankan kotorannya, bekas kotorannya aja piringnya saudara gak akan pernah mungkin mau pakai, apalagi kotorannya. Sampai di sini nalarnya nyampe gak saudara? Jadi gak mungkin orang lahir baru tuh mau balik kepada dosa tuh tidak mungkin, 100% tidak mungkin. Dia pasti tidak akan pernah bisa. Jatuh bisa, hidup gak bisa. Bisa hidup gak bisa, bisa jatuh bisa. Ya, mungkin karena apa? Karena pergaulan dia, gaulnya sama orang yang perselingkuhan mulu ikut selingkuh, bisa jatuh. Tapi dia sadar, saya gak bisa nih, ini dosa, Tuhan gak berkenan. Ya, dia bertobat, dia memulihkan dirinya, dia gak lagi kumpul-kumpul sama ya orang-orang yang berselingkuh dan sebagainya yang membuat dia akhirnya jatuh, dia sadar, dia bertobat, dia hidup dalam komunitas yang sehat. Pasti ada perubahan.
Ya, amin. Ya, next. Jadi kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Iman yang mengalahkan dunia bukanlah iman yang didasari oleh apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi oleh apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di kayu salib. Nah ini harus confess saudara. Kalau enggak pola pikir kita kembali kepada pola pikir agamawi. Karena cenderung kita dididik dari latar belakang Kristen yang dari budaya barat. Ya. Kita tidak dididik lahir dari metode kekristenan yang pemuridan. Kalau pemuridan itu nggak bisa searah begini kita saudara. Harus ada yang ngajar, harus ada yang kasih pertanyaan, tanya jawab, belajar bareng. Makanya kan sekarang di sini ada Bible study ya, itu bagus. Supaya firman itu jadi kehidupan dan perkataan Tuhan itu hidup di dalam pikiran dan hati saudara. Ini mesti confess kayak gini, nggak bisa cuma dikotbahin saudara langsung, wah saya yakin deh dengan iman saya nggak akan murtad, saya nggak akan jadi orang kafir. Nggak semudah itu. Ya, karena kenapa kenyataannya banyak para pelayan Tuhan pun jadi murtad. Jadi mundur dari gereja karena belum sampai masuk ke pikiran bahwa sadarnya. Ini mesti berulang-ulang saudara, sadar. Ya, bahwa iman yang mengalahkan dunia itu bukan iman yang didasari oleh apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi oleh apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di kayu salib. Roma 5 ayat 8 kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati kita untuk kita ketika kita sudah pelayanan. Sudah makan tubuh dan darah Yesus, Tuhan tebus kita. Tuhan tebus kita kapan? Ketika Anda dan saya masih najis, masih berzina. Ya, masih punya ikatan berhala, masih pegang. Ya, jampi-jampi. Siapa di sini masih pegang berhala di rumah? Masih minum air putih orang suci. Ya, masih suka datang ke klinik. Masih suka datang ke Gunung Kawi, minta cepet kaya. Ya, saat tuh orang-orang datang tuh ke rumah-rumah penyembahan berhala, Tuhan udah mati belum buat mereka masih menyembah berhala? Udah mati. Tuhan mati bukan hanya untuk orang Kristen. Tuhan mati buat semua orang. Walaupun saat ini dia masih mungkin ada di sana di rumah pelacuran yang pagi siang malam kerjanya berzina, terus Tuhan udah mati belum buat pelacur itu? Sudah, Tuhan sudah mati buat orang-orang yang dipenjara karena membunuh, karena korupsi, ya, karena melakukan tindakan kejahatan apapun Tuhan sudah mati buat mereka. Bukan hanya untuk kita yang saat ini sudah kudus dan beribadah di gereja. Ketika Anda dan saya masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib. Ya makanya saudara, kalau dalam kondisi kita paling aib, paling hancur, paling buruk aja Tuhan udah mati buat kita, Tuhan tebus kita. Ya saudara, masa saudara masih meragukan sih sekarang posisi saudara? Ya kalau dalam pengiringan saudara sama Tuhan, saudara masih bisa gagal, jatuh. Masa iya saudara terus merasa Tuhan langsung hukum saudara? Tuhan jahat, Tuhan terima aku enggak ya? Sampai mau angkat tangan aja takut. Nunduk rapat-rapat di gereja enggak berani ke atas. Banyak umat Tuhan datang ke gereja ya saudara ya, enggak berani angkat wajah. Tertunduk dia, tertuduh. Tadi malam aku enggak sangka, aku enggak sadar. Ya sadar juga sih gitu ya kan. Aku kebuka situs pornografi. Lagi kebuka situs pornografi, hati bilang jangan. Itu najis, hati membela Tuhan, pikiran membela diri. Sekali aja Tuhan. Ya kan? Manusia kan sering kali gitu kan, tawar-menawar kan? Ya, hati bilang jangan, pikiran bolehlah sekali-sekali. Lalu saudara tertuduh. Nah dalam kondisi begitu sebenarnya keputusan saudara itu menentukan saudara bangkit atau jatuh. Ya dulu saya waktu awal-awal bebas dari pornografi, kehidupan free sex saudara memang gak mudah ya. Pikiran bawah sadar itu kan udah penuh banyak kekotoran ya. Jadi halusinasinya tuh udah jorok. Ya, ngelihat orang pakai baju bisa ngelihat dia telanjang. Ya, itu kalau orang udah pornografi seperti itu. Ngelihat orang tuh semua telanjang, halusinasi dia apa seks soalnya. Ya, saya udah di posisi itu memang tidak mudah. Jadi pada waktu saya sadar, pikiranku kudus, saya tubuh Kristus, pikiran saya kudus. Jadi waktu saya menyembah itu gambaran pornografi itu sekelibat. Saya langsung darah Yesus sucikan. Kadang sampai daging ini pengen melakukan. Ya puji Tuhan saya benar-benar waktu bertobat tuh gak ada lagi dosa yang saya tutupin, saya terbuka semua. Khususnya kepada papa mama saya yang waktu itu juga menjadi mentor rohani saya. Ya mereka menerima saya apa adanya. Jadi waktu saya udah tergoda ingin sampai mau balik melakukan, saya ngomong sama mama saya, "Mah,
Pikiran saya ini cabul, saya ini pengen lakukan lagi dosa ini, saya ini pengen, tapi itu kan dosa menyakiti hati Tuhan, saya ini gak mau. Angkat tangan mama saya bilang tolong doakan. Jadi sebelum jatuh saya ngaku gitu loh, terapinya begitu. Nah kalau sekarang kan kebanyakan kita, diantara kita tuh jatuh dulu baru ngaku, bener ya? Nah sebenarnya sebelum kejadian kita bisa loh punya sister keeper atau brother keeper untuk kita bisa diantisipasi. Makanya yang namanya gereja itu sebenarnya kenapa sih butuh komunitas 2-3 orang, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, untuk itu mengantisipasi sebelum kejadian. Ya karena orang bijak itu sadar sebelum kejadian, orang bodoh sadar setelah kejadian. Kenapa kita butuh sister keeper, brother keepers? Untuk menjaga kita, supaya kita bro, aduh gila pikiran gue udah miring nih, gue udah pengen menuju ke panti pijat plus misalkan, yang backgroundnya ke situ, itu kan motor mau disetir ke kiri, baliknya ke kanan lagi biasanya. Kejadian-kejadian orang yang bersaksi itu begitu, karena udah jadi refleks, respon tubuh otomatis. Dia mau ke kiri tetap ke kanan, tetap ke kanan. Udah jalan kiri dia putar balik, tetap balik lagi ke kanan. Karena nggak ada brother keeper, sister keeper. Nah saya puji Tuhan, mama saya tuh jadi sister keeper saya. Menjaga saya, jadi saya sebelum kejadian udah langsung didoakan, gak jadi. Ibarat botol Coca-Cola tuh kalau dibuka kan busanya zut gitu kan. Tapi lama-lama kan dia akan turun kan. Nah waktu Anda sebelum kejadian Anda punya tempat untuk Anda nyaman mengaku dosa Anda gak akan sampai jatuh dalam kejadian. Apalagi keluaran, apalagi bilangan, apalagi imamat, apalagi ulangan. Gak akan mungkin mengulangi lagi tuh 5 kitab Taurat Musa. Tapi kenapa orang kok bisa jadi kejadian, keluaran, ya udah bunting sekali, bunting lagi ya kan, imamat ya kan, si Mamet lahir ya kan, bilangan mulai berhitung, anak pertama dari sini, anak kedua dari sini, banyak anak di mana-mana ya kan, ulangan lagi, kan kejadian dalam putaran hidup begitu doang kan orang Kristen kan. Masalah cari Tuhan, habis cari Tuhan ditolong, habis ditolong pergi lagi tinggalkan Tuhan, kan begitu. Karena imannya nggak kuat. Bisa-bisa jangan-jangan dia kelahiran barunya belum mantep gitu. Waktu dibaptis cuma ikut-ikutan. Ya, environment-nya itu lagi KKR soalnya. Jadi semua ambil keputusan maju ke depan, maju ya kan. Didoakan tumpang tangan dan dia berpikir abis tumpang tangan beres selesai sudah. Ya, wah nggak begitu. Saudara berubah bukan karena penumpangan tangan. Ya, tapi kan tanda kutip ya. Sesatnya anak Tuhan sekarang tuh berpikir begitu, harus tumpang tangan, yang penting minyak urapan, yang penting apa, perjamuan kudus, minum anggur. Terus beres gitu, nggak begitu. Ya karakter itu bukan pengurapan, baik-baik saudara catat. Karakter bukan pengurapan, makanya nggak selesai dengan penumpangan tangan. Karakter itu harus dibangun lewat latihan. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau dasar imanmu yang nggak benar, gimana mau proses latihannya Bapak Ibu lakukan. Ya, sampai sini saya berharap saudara mulai mengerti. Yohanes 3 ayat 16, baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, next, jadi baca sama-sama yuk. Iman bukanlah respon Allah kepada apa yang kita perbuat, tetapi respon kita terhadap apa yang Allah perbuat bagi kita di kayu salib. Iman respon siapa? Respon kita kepada Allah atau respon Allah kepada kita? Respon kita kepada apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita di kayu salib. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, baca lebih keras 2 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, bagian ayat ini yang pertama, next kita lihat. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus adalah anugerah Allah yang terbesar. Jadi mujizat setiap kita yang sudah kita terima hari ini di dalam Tuhan adalah kita menerima mujizat kita diselamatkan. Amin. Jadi jangan ukur mujizat dari orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang sakit dengan banyaknya infus terlepas, bebas. Ya, bukan itu ukuran mujizat. Mujizat yang terbesar itu sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kita diselamatkan itu mujizat. Lihat dari sejuta umat, berjuta-juta umat di luar sana di seluruh dunia, kok saudara mau percaya Yesus? Ya, itu kan mujizat. Saudara bisa meresponi karya salib penebusan Yesus. Padahal saudara tidak ada loh waktu Tuhan Yesus disalib loh. Tapi kok saudara bisa percaya ya, teguh ya, mantep ya.
Bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi saudara mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai penguasa tunggal dalam hidup saudara. Itu kan karena mujizat Tuhan berikan dalam kita. Amin. Jadi saudara tuh sudah dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Makanya jiwa saudara perlu dipulihkan supaya apa? Keselamatan yang sudah Tuhan berikan tidak berhenti di hidup kekal, kita mati masuk sorga. Tapi kita bisa hidup di bumi seperti di sorga, itu poinnya. Jadi tunggu masuk sorga itu bukan tunggu mati. Kalau engkau orang Kristen, kok pasti konsepnya nanti mati baru masuk sorga. Tapi kalau orang Kristen sejati, mindsetnya hidup di bumi seperti di sorga. Jadi kita masuk sorga gak usah tunggu mati. Jadikan keluargamu, pernikahanmu itu sorgamu. Amin. Makanya saudara mau masuk neraka atau masuk sorga gampang, menikah. Iya kan? Dengan siapa saudara menikah dan bagaimana cara saudara membangun pernikahan saudara menentukan sorga atau neraka di bumi. Kan sesimpel itu. Begitu kau mengalami satu kasus dalam pernikahanmu, kau tidak bangun pernikahanmu di dalam kasih Kristus. Ya, kau punya hati benci, ya saling membalas, saling mendendam, pasti neraka yang kau rasakan di rumahmu. Suami gak akan betah pulang ke rumah, istri gak akan betah di rumah, apalagi anak-anak. Betul tidak? Kenapa? Karena begitu balik ke rumah, merasa seperti di neraka, panas pol. Gak ada sukacita, gak ada damai. Betul tidak? Ya itu, makanya keluarga harus dipulihkan supaya keluarga jadi mencerminkan sorga di bumi. Itu, makanya gak setelah diselamatkan selesai. Setelah diselamatkan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Supaya apa? 4 pilar hidup kita dipulihkan. Pilar apa? Kerohanianmu, keuanganmu, keluargamu, juga kesehatanmu. Amin Bapak Ibu. Ya kan gak otomatis, saya pendeta anak saya bener. Banyak anak pendeta rusak, bener gak? Saya harus bangun pernikahan saya dan saya harus bangun ya atmosfer di dalam rumah untuk mendidik anak saya. Enggak otomatis saya rajin pelayanan anak saya baik, enggak, banyak yang kecewa juga kok anak pendeta. Ya jadi itu tidak otomatis. Ya jadi garapan kita tuh banyak, bilang sama-sama garapan saya tuh banyak. Karena ketika saudara mengalami pemulihan, saudara punya proyek dari Bapa Sorgawi untuk juga melayani orang-orang lain, betul tidak? Karena kenapa kan saya juga sekarang terpanggil, apakah pendeta, gembala itu cita-cita saya? Enggak. Saya percaya itu bagian dari rencana Tuhan loh. Tapi kan saya bukan pastor, saya kan bukan pendeta. Tetap saudara punya tanggung jawab karena saudara sudah menerima keselamatan. Amin. Lah siapa yang mau menolong mereka yang belum selamat kalau bukan saudara yang sudah diselamatkan. Makanya jadi orang Kristen kan gak boleh egois. Gak boleh mencintai diri sendiri. Sampai sini nangkep Bapak Ibu. Kok sudah terima mujizat, kok sudah ditolong Tuhan. Kok sudah diampuni dosanya, kok menerima kasih karunia Tuhan, masa kok tega ngelihat orang lain berduyun-duyun masuk neraka? Kenapa makanya kita berdoa? Bukan menangisi masalah kita saja, justru harus berdoa buat orang-orang itu yang sedang berduyun-duyun menuju neraka. Mereka belum di dalam Tuhan, saudara misalkan punya masalah utang, saudara punya masalah rumah tangga, saudara punya masalah penyakit, saudara masih bersyukur, masih ada Tuhan Yesus. Amin. Karena memiliki Kristus itu udah lebih dari cukup. Makanya kalau saudara sudah punya Tuhan Yesus masih gak pernah bersyukur, selalu mengeluh, jangan-jangan saudara imannya belum benar. Ngerti gak sih maksud saya? Nah sekarang kalau saudara benar-benar orang Kristen lahir baru, apa alasannya untuk saudara mengeluh? Habis saya banyak utang pastor, so kalau banyak utang meluk emang utangnya beres. Habis suami saya selingkuh terus, kalau suami selingkuh lo banyak ngeluh, emang suamimu pulang, yang ada makin jauh, bener gak? Ya kan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau saudara paham iman yang benar, iman yang sejati, saudara tuh gak akan mulut tuh mengeluh. Yang ada selalu bersyukur, 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 dan bersyukur dalam keadaan apapun. Makanya firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena dapat cuan, baru lo senyum. Enggak saudara, bergembiranya karena Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena dia yang sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga dan dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita. Kita akan memerintah bersama-sama dengan dia di kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Kalau imanmu benar, kau akan senang banget jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Engkau akan merasa orang yang paling beruntung gitu loh. Saya ini selalu merasa gini, saya benar-benar orang yang paling beruntung, wanita yang paling beruntung. Karena saya disayang Bapak saya. Dan setiap saudara harusnya memiliki perasaan itu juga. Bapak sayang saya, Bapak mengampuni saya, Bapak mengasihi saya.
Bukan berdasarkan perbuatan saya, tapi perbuatan Yesus bagi saya di kayu salib. Jadi Tuhan tuh kalau ngelihat kita, ngelihat Kristus, ngelihat Yesus. Kalau Tuhan Yesus ngelihat kita, lihat perbuatan kita, habis kita semua hari ini dihukum mati, saudara. Ya, bohong lagi, gosip lagi, berzina lagi, mati, bruk, habis kita. Manusia di bumi setiap hari berkurang jutaan, karena semuanya sudah berbuat dosa, benar nggak? Tapi Tuhan lihat kita, Kristus sudah mati untukmu, Yesus mati, engkau berharga anakku, aku mengasihimu. Terus kenapa saudara masih biarkan iblis mendakwa saudara pagi siang malam? Bodohnya siapa ya? Bodohnya kita. Nah karena jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Itu ada yang namanya harus spiritual question, emotional question, adversity question, character question. Itu ada 12 pelajaran yang harus dipelajari. Ya makanya kalau jadi orang Kristen, ya nggak jadi orang Kristen yang cerdas secara rohani, kok gampang diperbudak iblis lagi. Iblis datang lagi bawa pentungan, orang berdosa nggak layak, pentung-pentung pusing saudara ya kan. Akhirnya malas deh ke gereja, malas deh berdoa. Bener nggak? Kenapa dipentungin iblis pagi siang malam? Iblis memang kerjanya pendakwa. Ya, next. Jadi diselamatkan itu bahasa aslinya sozo. Bilang sama-sama sozo. Ya, nanti pulang gereja sering-sering ngomong sozo ya. Ingatin diri sendiri, sozo. Artinya apa sih? Bukan hanya sekedar selamat. Ya, tapi saudara selamat, utuh. Ayo bilang sama-sama dari selamat yuk. 2, 3, sozo. Apa? Selamat, utuh, sembuh, terlindungi, selalu dalam keadaan baik. Katakan selalu. Wow. GBI wow. Wow. GBI wow. Wow. Sekali lagi GBI wow. Wow. Kenapa wow? Karena zozo. Amin. Sozo. Wah, bukan hanya selamat nih, bukan bicara mati masuk surga. Engkau hidup di bumi itu utuh. Apa utuh? Jiwamu yang terobek-robek terluka tuh pulih. Amin, karena kasih Tuhan kepadamu. Utuh kembali. Kau berharga dan mulia di mata Tuhan. Sekalipun suamimu masih selingkuh, sekalipun istrimu mungkin belum berubah. Anakmu belum berubah, orang tuamu belum berubah. Mungkin kau masih punya utang, belum selesai itu masalah keuangan. Kau tetap berharga, kau tetap utuh. Di mana? Di hadapan Tuhan. Sembuh. Siapa di sini yang sakit? Katakan, oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Tuhan bilang sozo. It is finished, sudah selesai sozo. Aku sudah pikul semua sakit penyakitmu. Saudara di dalam dosa tuh komplit. Dalam dosa tuh ada kutuk, maut, sakit penyakit, kecelakaan, niat jahat orang, kuasa kegelapan, ya malapetaka, bencana, ya apalagi kemiskinan, ya kegagalan. Itu semua sudah sozo komplit ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kalau tubuhmu sakit, tubuhku dengar. Dalam nama Tuhan Yesus penyakit ilegal dalam tubuh saya, keluar kamu. Kamu tidak tempatnya di dalam tubuh saya. Tubuh saya tubuh Kristus. Darah yang mengalir dalam tubuh saya darah Kristus. Amin. Kau bisa berkata kepada kistamu, mau dokter bilang ganas, kankermu apa? Kanker keluar kamu. Kamu tidak ada tempatnya dalam tubuh saya. Tubuh saya milik Tuhan Yesus. Tubuh saya bait Allah yang kudus. Saya hidup memakai tubuh saya untuk melayani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Di dalam tubuhmu tidak ada lagi dosa, makanya jangan pakai tubuhmu untuk bercabul lagi dong. Ya sekarang saudara udah dikasih rumah sama Pak Jokowi, gratis suruh nempatin. Pak Jokowi baik sama saudara, kasih rumah, kasih fasilitasnya. Saudara tinggal nempatin, listrik gak usah bayar, semua pokoknya sosok komplit pakai tuh rumah, fasilitasnya pakai semua, mobil pakai, apa semua ada di rumah itu pakai. Uang di rekening ambil, semua dikasih. Ini sebagai contoh. Lalu saudara pakai rumah yang dikasih, duit yang dikasih untuk dagang narkoba, untuk panggil pelacuran, kira-kira Pak Jokowi gimana? Hah? Nggak boleh begitu. Tubuh kita sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan pakai lagi untuk berhala. Amin. Jangan pakai lagi untuk percabulan dong. Masa bolak-balik onani lagi, masturbasi lagi, lihat pornografi lagi, ya nggak benar itu namanya. Halo, amin. Saya dahulu begitu, tapi setelah lahir baru ya nggak begitu. Saya tahu tubuh saya, kenapa saya melayani Tuhan sekarang. Mengimpartasikan kehidupan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah diselamatkan, saya sudah dipulihkan, saya sudah disembuhkan. Saya ingin lewat hidup saya, orang lain juga sembuh. Orang lain juga pulih, amin. Saya tidak mau egois hidup untuk diri saya. Kita berbagi, amin. Begitu dong, dan saya tidak mau membiarkan lagi tubuh saya kembali ke masa lalu. Dipakai lagi untuk bercabul, dipakai lagi untuk masturbasi, dipakai lagi untuk melihat hal yang tidak baik, baik mata, baik mulut. Walaupun sometimes saya gagal, mulut bisa berkata-kata yang tidak baik, saya bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi logikanya seperti itu. Ya, kita harus sadar, makanya kesadaran itu penting, amin. Angkat tangan kanan sama-sama tinggi-tinggi yuk, bilang, sadar oi, sadar. Amin. Sadar apa? Sozo.
Ya. Sozo. Yang terakhir slide ini saja. Tidak usah dilanjutkan saudara ya. Kita lihat sama-sama yuk baca. 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan. Saya utuh, saya sembuh, saya terlindungi dan selalu dalam keadaan baik. Itu bukan karena hasil usaha dan perbuatan saya, namun pemberian Allah yang saya terima lewat iman saya kepada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya di kayu salib. Berdiri, jangan dihilangin dulu. Ucapkan ini 3 kali berturut-turut. Saya mau kita confess. Ayo bangkit berdiri. Semangat semua, semangat. Orang-orang yang sudah menerima sozo. Amin. Katakan sama-sama sozo. Baca 3 kali, ulangin ya. Siap semuanya jemaat GBI Wow? Sozo. Sozo ya. 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan. Saya utuh, saya sembuh, saya terlindungi dan selalu dalam keadaan yang baik. Itu bukan karena hasil usaha dan perbuatan saya, namun pemberian Allah yang saya terima lewat iman saya kepada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya di kayu salib. 2, sebab karena kasih karunia saya diselamatkan, saya utuh, saya sembuh, saya terlindungi dan selalu dalam keadaan yang baik. Itu bukan karena hasil usaha dan perbuatan saya, namun pemberian Allah yang saya terima lewat iman saya kepada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya di kayu salib. 3, sebab karena kasih karunia saya diselamatkan, saya utuh, saya sembuh, saya terlindungi dan selalu dalam keadaan yang baik. Itu bukan karena hasil usaha dan perbuatan saya, namun pemberian Allah yang saya terima lewat iman saya kepada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya di kayu salib. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu saudara. Katakan sozo. Terima kasih, mulai bersyukur, mulai bersyukur. Buang keluh kesahmu selama ini, unek-unek ganjelan, kepahitanmu, kemarahanmu. Katakan selesai, hari ini selesai kemarahanku, hari ini selesai kepahitanku, hari ini selesai, stop. Mulutku yang suka berkeluh kesah, hatiku yang masih suka menuntut suami, menuntut istri, menuntut anak, stop. Aku diterima, aku dikasih, aku sudah diampuni. Aku mau belajar menerima orang lain tanpa syarat. Seperti Tuhan menerima aku, demikian aku mau menerima pasanganku, anakku, bosku di kantor, pemimpinku. Siapa? Siapa yang menjadi unek-unek ganjilan dalam hatimu, dalam pikiranmu? Mungkin kau selama ini masih menyimpan kemarahan, kau menyimpan kebencian, kau menyimpan iri hati. Lepaskan itu di sini, sozo. Semua sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Kenapa kau iri dengan orang lain? Kenapa kau bandingkan dirimu dengan orang lain? Bukankah engkau berharga di mata Tuhan? Bukankah engkau mulia, engkau unik, engkau satu-satunya, engkau tidak ada duanya? Bukankah Allah, Bapamu di sorga mengasihimu dan menerima dirimu apa adanya? Kenapa kau siksa dirimu? Kenapa kau hukum dirimu? Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan Allah, Dia mengampuni dosamu. Pergilah dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Aku sudah memberikan darahku yang tercurah bagimu di kayu salib. Sozo, terima anugerah Tuhan. Terima, katakan aku terima Tuhan. Aku percaya perbuatanmu di kayu salib sempurna atas hidupku. Aku dipulihkan. Kerohanianku bangkit. Rohku menyala-nyala. Aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Keuanganku dipulihkan. Lihat semua hutang-hutangmu. Jangankan hutang uang saudara. Hutang dosa sudah Tuhan bayar. Ketika kau sungguh-sungguh menyadari kesalahanmu, kau mungkin gagal dalam bisnismu, kau berbuat kesalahan dalam perhitungan uangmu, kau berhutang sana berhutang sini. Hari ini percayalah Tuhan akan buka jalan dalam setiap persoalan hidupmu. Kau mungkin gagal dalam membangun rumah tangga, keluarga. Jangan pernah menyerah, bela pernikahanmu bersama Tuhan. Tuhan ada dalam pernikahanmu, Tuhan ada dalam keluargamu. Mungkin kau divonis dokter akan sakit penyakit tertentu, dokter bilang ganas, gawat. Dengar perkataan Tuhan lebih dari perkataan dokter. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, luka batinmu sembuh, penyakit tubuhmu sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan Bapak Ibu, mari ucapkan syukur dari hatimu. Terima kasih Tuhan, buat sozo yang telah kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Ingat kebaikan Tuhan saudara, sekalipun saat ini secara kondisi kau sedang terpuruk. Dan kau sedang merasa dirimu gagal, hancur, kau capek dengan dirimu. Lihat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, ingat karya penebusan Kristus di kayu salib. Dia mati berkorban untukmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita dengan penuh sukacita, karena Allah kita sumber kekuatan dan berkat. Haleluya, dan janji Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Haleluya, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Sozo Tuhan di kehidupan kami. Kami akan melihat janji Tuhan digenapi di kehidupan kami. Dan kami akan melihat Tuhan banyak mujizat Tuhan, sehingga kami bisa keluar Tuhan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami akan menjadi berkat Tuhan, sehingga Engkau Allah yang disenangkan Tuhan lewat kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan berkati kami dengan lipat kali ganda Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewatlah dari cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal dengan imanmu, katakan ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. He's been good. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman.
than the one who paid it all, only Jesus. Doa pagi online bersama GPI Wow diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat. Rabu 7 Juni 2023 belajar wawasan tentang iman. Rabu 14 Juni 2023 membahas tentang hukum iman. Rabu 21 Juni 2023 penghalang iman, dan Rabu 28 Juni 2023 mengenai iman yang bertambah. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Only Jesus. With all my soul I sing you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Sing how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Come on, one more time. Say how great is our God. Oh, how great, oh, is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, we see how great, and oh, we see how great, oh, how great, oh, and oh, we see how great is our God. Bapa, kami bersyukur Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami, menuntun kami sehingga iman kami terus bertumbuh oleh pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pesan hamba-Mu yang Kau sudah pakai Tuhan, Ibu Sandy. Engkau terus pakai dia lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahkan juga untuk gembala kami di tempat ini Pak Iwan dan Ibu Ola di GBI Wow. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus akan menaruh mereka hikmat dan pengurapan yang lebih lagi untuk membawa umat-Mu Tuhan ke dalam kehendak-Mu dan kepada kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami semua di tempat ini menjadi berkat dimanapun Tuhan utus kami. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahkan kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia, diberkati bangsa kami dengan anugerah-Mu, dengan damai sejahtera dan keamanan yang dari Tuhan. Bahkan pemilihan presiden di tahun 2024 ke depan, kami percaya Tuhan yang terbaik Tuhan Engkau sudah sediakan bagi bangsa kami Tuhan Indonesia. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin.